Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Aradal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis rutinan yang alhamdulillah sudah berjalan dari beberapa waktu yang lalu. Majelis yang sengaja kami adakan untuk khusus membahas masalah pengobatan ar-ruqyatus syar'iyyah, ruqyah syar'iyyah, dan juga tata cara pengobatan Qur'ani yang lainnya. Gunanya supaya masyarakat mempunyai solusi saat mereka diganggu dengan penyakit-penyakit yang tidak bisa terdeteksi oleh medis. Kajian ini juga kami laksanakan untuk mengurangi, bahkan memusnahkan segala bentuk-bentuk virus TBC yang ada di sekitar kita. Takhayul, bid'ah, dan khurafat. Karena virus-virus itulah yang menjadi kunci utama masuknya para setan ke dalam tubuh manusia. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke dalam pembahasan bab yang kedua. Alhamdulillah sudah masuk ke pembahasan yang kedua, bab kedua, tentang haqiqatus syar' wa ilajuh, hakikat kesurupan serta tata cara pengobatannya. Kemarin alhamdulillah kita sudah bahas lumayan lengkap ya. Hari ini kita melanjutkan pembahasan yang telah lalu. Namun seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada bahasan selanjutnya, kita akan adakan murojaah terlebih dahulu. Supaya tidak lupa pelajaran yang lalu. Saya murojaahnya enggak pelajaran minggu lalu, tapi sebulan yang lalu, bahkan 2 bulan yang lalu. Tentang ghaib. Apa makna ghaib? Sesuatu yang tidak nampak, ya, yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, dan kita hanya diwajibkan untuk mengimaninya. Gaib terbagi jadi berapa? Pajak. Mutlak sama apa dalilnya gaib mutlak? Surat Luqman ada berapa? Ada berapa? Apa aja? Hari kiamat, hari hujan, awal mula lahir, masa depan dan meninggal. Ya, hari kiamat, turunnya hujan, terus apa yang ada dalam rahim, kemudian masa depan, dan juga hari kematian seseorang. 5 perkara gaib mutlak. Apa artinya gaib mutlak? Bagus. Gaib yang hanya Allah saja yang mengetahui rahasia-rahasianya. Selain Allah tidak tahu.
Lalu bagaimana kita menjelaskan tentang turunnya hujan sedangkan sudah ada ramalan cuaca? Wa yunazzilul ghaith. Apa makna ghaith? Ada berapa kata dalam bahasa Arab Allah melafadzkan hujan? Apa aja? Al-matar sama dalam Al-Quran al-matar dan al-ghaith. Bedanya apa matar dan ghaith? Ayo tuntas. Matar hujan yang di Al-Quran dijelaskan hujan tersebut dapat membawa keberkahan, bahkan juga membawa adab. Juz'i sadar ini yang tidak bisa kita pukuli. Sebenarnya ya nggak elok juga kita pukul-pukul. Cuma kalau dalam kaidah orang-orang yang suka mukulin saat ruqyah, yang bisa dipukul ya ketika kuli total. Ketiga, khaif artinya apa? Saat tertentu. Contoh seperti apa? Orang Arab ketindihan. Terus yang terakhir, bukan daim. Itu juz'i daim itu perpaduan. Nah, yang terakhir adalah daim, kesurupan yang terus menerus. Baik, kita lanjut pembahasan yang baru. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahaminya, memudahkan saya untuk menjelaskannya kepada antum semuanya. Bismillah. Kita masuk pada sebab-sebab kenapa jin merasuki manusia. Asbabu masil jinni lil ins. Sebab-sebab manusia merasuki Manusia merasuki jin. Jin merasuki manusia. Yang sebab-sebab medis kan kemarin sudah kita jelasin ya. Kalau sedikit tapi insya Allah sudah mencakup lah. Kita langsung ke sebab-sebabnya aja supaya langsung praktek. Insya Allah pada pagi ini kita ada praktek sedikit. Setuju? Setuju nggak? Ini kan yang udah ditunggu-tunggu sejak lama kan praktek. Kapan dia prakteknya? Nah, sekarang. Asbabu masil jinni lil ins. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan wa sara'al jinnu lil insi qad yakunu an syahwatin wa hawa wa ishqin. Jin merasuki manusia itu terkadang didorong karena syahwat mereka, karena hawa nafsu mereka, dan karena cinta butanya bangsa jin kepada manusia. Ini perlu dicatat. Kemarin kita sudah bahas ini ya. Jin itu menyukai manusia sebagai yang meruqyah saya. Semuanya mau dipeluk-peluk. Persis kayak perempuan. Saat ditanya sama Ustaz Lutfi, kenapa kamu masuk dalam tubuh anak ini? Saya cinta sama dia. Kenapa kamu bisa cinta? Dia kalau masuk kamar mandi tidak pernah doa. Dan ketika di kamar mandi selalu bersiul-siul dan bernyanyi. Nah, itu dia. Yang suka jadikan WC jadi tempat karaoke, bertobatlah. Hentikan. Karena nanti jinnya suka sama yang suka bernyanyi-nyanyi ya kamar mandi. Nah, akhirnya ini pelajaran penting. Ketika kita membuka baju tanpa disertai bismillah, aurat kita dilihat sama jin. Tapi kalau kita sudah baca bismillah baru lepas baju, Allah tutupi aurat kita dengan hijab yang tidak bisa dilihat oleh bangsa jin. Jadi jin tidak akan bisa melihat aurat kita saat menanggalkan baju. Baca bismillah. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qad yakunu wa huwa katsirun aw al-aktsar. Dan kebanyakan jin merasuki manusia an bughdin,
wa mujazah mithlu an yu'dihim ba'dal insu aw yadhunnu annahum yata'ammaduna adahum. Kebanyakan bangsa jin merasuki manusia, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu karena rasa marahnya bangsa jin kepada manusia. Kenapa bisa marah? Karena mereka menyangka bahwasanya manusia sengaja mengusik mereka, sehingga mereka membalas perbuatan jahat manusia, sehingga dirasukilah manusia tersebut. Imma bibaulin ala ba'dihim wa imma bisabbi ma'in harid. Entah itu karena manusianya tidak sengaja mengencingi mereka, atau menyiramkan air panas kepada sebagian bangsa jin. Oh, bangsa jin kena air panas sakit juga mereka, karena mereka tidak beda sama seperti manusia. Makanya kalau pipis dan terpaksanya pipis sembarangan, misalnya ada yang dari Jakarta ya, dari Bandung Bapak, mana? Bandung ya. Mungkin macet, lagi lewat tolnya macet, terpaksa pipis di pinggiran jalan, di pohon, baca bismillah dulu supaya pipisnya tidak kena. Kalau kena, ya resiko, mereka bisa marah. Sama seperti manusia, kita dikencingi marah, mereka juga ngamuk. Ada sebuah kisah, tapi kisah ini palsu ternyata, tentang salah seorang sahabat. Tapi ini kisah palsu ya, ini hanya gambaran saja dan sebagai wawasan kewaspadaan. Kalau kisah ini sampai ke telinga antum semuanya, sudah tahu kalau kisah ini palsu. Yang katanya mengencingi sebuah lubang, kemudian jin tersebut marah, dipanahlah orang tersebut sampai mati. Tapi ini kisah palsu. Kalau yang beneran terjadi seperti yang pernah ditangani Ustadz saya di Bekasi, Ustadz Sadu Suhud. Seorang tukang becak ngencingin suatu lubang, habis itu abuh itunya, membesar sekali. Saat diruqyah jinnya ngomong, ini kamu ya, ini saya yang menyebabkan. Kenapa demikian, kata Ustaz Suhud? Karena dia telah mengencingi rumahku serta keluarga. Jadi hati-hati, kalau mau pipis tempat sembarangan, baca bismillah dan perlindungan. Bisa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillah. Sudah, itu cukup. Untuk ibu-ibu juga begitu, yang habis masak, bekas airnya mau dibuang ke lubang-lubang, sertai baca bismillah terlebih dahulu supaya tidak mengenai bangsa jin. Karena saat kita membahas tempat tinggalnya jin, salah satu tempat tinggalnya jin ada di mana? Di lubang. Di lubang itu salah satu tempat favoritnya bangsa. Makanya mereka juga sering dan suka sekali tinggal di area lubang-lubang di tubuh manusia. Nanti akan kita jelaskan. Wa imma biqatli ba'dhum wa imma biqatli ba'dihim wa in kana al-insiyyu la ya'rifu dzalik. Atau karena manusia telah membunuh salah seorang bangsa jin, walaupun manusia itu tidak mengetahui bahwasanya itu adalah jin yang telah dibunuh. Seperti kisah seorang pemuda, ini sahabat Nabi ya, ketika perang Khandaq, dia itu baru menikah, minta izin pulang dari peperangan untuk menemui istrinya. Ketika pulang, istrinya ada di depan rumah. Cemburu dia, akhirnya langsung diarahkan tombaknya ke arah istrinya tersebut. Lalu istrinya bilang, jangan kamu marah dulu, lihat ke dalam rumah apa yang menjadikan aku keluar, itu bisa kamu lihat sendiri. Ternyata ketika masuk, ada ular yang besar sedang melingkar di atas kasurnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Langsung sekonyong-konyong tanpa basa-basi ditusuklah ular tersebut sampai dia bergulat dan tidak diketahui mana yang mati duluan, entah ular atau pemudanya. Ular itu akhirnya ditancapkan ke tanah, dia mati dalam keadaan tertusuk di tombak. Ketika kabar itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Istaghfiru li sahibikum." Mintalah ampun kepada sahabat kalian ini. Inna bil madinati jinnan qad aslamu. Karena sesungguhnya ada sekelompok jin di kota Madinah ini yang telah masuk Islam. Ternyata ular yang dibunuh oleh pemuda tersebut adalah ular jelmaannya bangsa jin yang sudah masuk Islam. Dibunuh sama keluarga yang lainnya, sehingga tidak diketahui mana yang mati dulu, entah ular atau pemuda tersebut. Maka hati-hati kalau bapak ibu menemukan ular di dalam rumah, jangan langsung bunuh. Beri izin dulu 3 hari. Berani? Atau kita ambil pendapat Imam Malik, cukup 3 kali gertakan saja. Yusidukum bil ahdil ladzi akhadha 'alaikum Sulaiman bin Dawud alla tu'duna wa la tubhiru lana. Aku menyeru kepadamu, wahai ular, seperti perjanjian yang telah engkau lakukan terhadap Sulaiman bin Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, supaya kalian tidak mengganggu kami dan tidak menampakkan diri di alam kami. 3 kali saja. Atau cukup pakai bahasa Indonesia kalau tidak hafal Arab. Keluar kamu, keluar kamu, keluar kamu. Tidak mau keluar, kebuk. Tapi ini ularnya bukan ular weling. Tahu ular weling? Ular yang loreng itu berbisa. Ini yang dalam hadis disebut dengan ular Dzulqufyatain. Ini sudah kita bahas, betul? Ketika penampakan jin dalam pembahasan masalah penampakan jin dalam rumah. Dzulqufyatain, aktar ular buntung itu harus langsung dibunuh, jangan ditunda-tunda. Ternyata Dzulqufyatain, ular weling, dan aktar ular jerik fiber, kedua ular ini adalah ular yang sangat berbisa, bisa membutakan mata, bahkan menggugurkan kandungan. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka kita dibolehkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya. Dikiaskan bukan hanya Dzulqufyatain dan aktar saja. Setiap wujud ular yang berbisa menakutkan itu boleh langsung dibunuh. Seperti kobra, itu boleh langsung dibunuh tanpa harus menggertak. Kalaupun terbunuh salah sendiri. Kenapa mewujudkan diri seperti ular kobra? Paham di sini? Boleh langsung dibunuh kalau kobra. Kalau piton gimana? Kalau piton gertak dulu. Kalau pitonnya ada coraknya, itu piton beneran, enggak usah dikasih izin. Yang dari jin ini dijelaskan oleh para ulama, bentuknya hitam legam dan ada 2 titik putih di atas matanya. Itu seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sampai sini paham? Wa fil jinni jahlun wa dzulmun fa yu'aqibunahu bi aktsari mimma la yastahiquhu. Kebanyakan bangsa jin mereka itu bodoh-bodoh dan zalim, sehingga membalas perbuatan manusia dengan cara yang melampaui batas, yang tidak semestinya diterima oleh manusia yang menyakitinya. Ada yang dipicu kankernya langsung stadium 4, ada yang dibuat setiap malam tidak bisa tidur, ada yang dibuat mencekik dirinya sendiri dan lain-lain. Wa qad yakunu an 'ubtin minhu wa syarrin. Dan ada yang merasuki manusia karena keisengan mereka dan hanya sebuah kejahatan.
kesia-siaan, kejahatan, hanya iseng belaka. Bimithli sufaha'il insi, sebagaimana orang-orang jahil, orang-orang yang kurang kerjaan di alam manusia yang sukanya ganggu manusia lain. Orang diam-diam kasih petasan, dor. Nah, itu manusia setengah jin, kurang kerjaan. Ya. Beliau juga mengatakan, "Fama kana minal babil awal fahuwa minal fawahish allati harramaha Allah Ta'ala kama harrama dzalika 'alal insi." Ya. Allah mengharamkan segala bentuk perbuatan jahat dari apa-apa yang dilakukan bangsa jin, sebagaimana Allah mengharamkannya atas manusia. Keusilan, kezaliman itu Allah haramkan semua. Wa in kana biridal akhar, walaupun hal tersebut atas dasar keridhaan yang lainnya. Ya. Maka bagaimana apabila hal tersebut dipicu oleh sebab kebenciannya, maka hal tersebut adalah sebuah perbuatan jahat dan zalim. Fa yukhatibul jinna bidzalika wa yu'arifuna anna hadza fahishatan muharramah atau fahishatan wa udwan. Maka hendaknya salah seorang peruqyah ketika meruqyah pasiennya kabarkan bahwasanya hal tersebut adalah perbuatan jahat yang diharamkan oleh Allah. Beritahu sama jin, karena kebanyakan mereka tidak tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang jahat dan haram. Mereka itu tidak tahu, mereka itu cuma tahunya ditugasi sebagai khodam pelindung, sehingga nggak bisa move on, mencintai manusia terus menerus. Katakan hal tersebut dilarang. Manusia dan jin pelindungnya hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kamu lakukan di dalam tubuh manusia adalah perbuatan yang haram. Kita kasih tahu. Ya. Sama persis seperti kita ngasih tahu manusia lainnya ketika sedang berbuat kejahatan. Mana ini? Litaqumal hujjata 'alaihim bidzalika wa ya'lamu annahu yahkumu fihim bi hukmillahi wa rasulih alladzi arsalahu ila jami'i thaqalain al-ins wal jin. Kita tegakkan hujah sebelum kita menghukum jin, kita harus menegakkan hujah. Harus dijelaskan dulu kenapa jin itu dilarang masuk ke dalam tubuh manusia, apa mudaratnya bagi manusia, kita jelaskan terlebih dahulu. Iqamatul hujjah, ya, supaya mereka mengetahui bahwasanya mereka bangsa jin pun tercakup dalam cakupan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan, yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk setiap makhluk tsaqalain, manusia dan jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk bangsa Bani Israel, tapi untuk seluruh manusia dan untuk seluruh alam, termasuk bangsa jin juga masuk ke dalam cakupan syariat Islam. Harus diberitahu. Wa makana minal qismi tsani. Adapun jenis yang kedua, yang mereka itu merasuki manusia karena kemarahan mereka, dendam mereka kepada manusia. Fa in kana al-insu lam ya'lam fayuqatibuna bi anna hadza lam ya'lam. Kalau manusia itu tidak mengetahui ilmu tentang alam jin,
maka harus dikatakan kepada bangsa jin tersebut bahwasanya manusia ini tidak bisa melihat kamu. Makanya kamu itu kena siram, makanya kamu